Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, Bangsa Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah ya ikhwah. Oke, sebelum kita mulai aktivitas kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa kita akan awali aktivitas kita dengan membaca Al-Quran dahulu. Nah, silahkan dibuka surat Al-A'la. Sudah? Nah, kita baca surat Al-A'la bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya Muallim akan absen terlebih dahulu. Asti Lailatul Rahma Anissa Haidar. Alhamdulillah, barakallahu fik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke. Berikutnya ya, kita akan masuk pada pembelajaran, tapi sebelum itu Muallim akan sampaikan beberapa hal ya. Insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan sumber hukum Islam. Ya, di semester genap ini kita akan bahas sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu ada 4 yang disepakati. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, barakallahu fiik. Itu adalah 4 sumber hukum Islam. Nah, pada pertemuan pertama kita ini insya Allah kita akan bahas yang namanya Al-Quran ya. Nah, kita akan bahas Al-Quran. Sebelum itu, kita akan sampaikan juga Muallim di sini yaitu tujuan pembelajaran kita ya. Tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis implementasi sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk pada pembahasan, nah di sini Muallim ada satu video yang bisa antum saksikan ya, dan video ini ada masalah kontemporer ya, kasus kontemporer yang mungkin nanti bisa dikaitkan dengan sumber hukum Islam yang akan kita pelajari. Baik, kita saksikan bersama ya. Free ongkir di marketplace itu riba? Ada beberapa catatan tentang marketplace yang kami pahami. 1. Marketplace tidak memiliki barang, sehingga marketplace tidak menjual barang. 2. Marketplace adalah wadah yang mempertemukan penjual dengan pembeli di mall online. Alhamdulillah, itu adalah sekilas video terkait dengan permasalahan kontemporer. Ya, jadi terkait dengan marketplace. Nah, jadi nanti ada free ongkir ya melalui marketplace. Nah, ini kan permasalahan kontemporer yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Nah, tetapi ya, bagaimana di sini Islam itu mampu menjawab tantangan zaman yang begitu maju dengan pesat, tapi tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita akan bahas satu persatu, ya, dimulai dari Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada di sini yang paham atau mengerti apa itu Al-Quran? Oke, Afita ya. Oke, silakan. Lahir. Apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi kitab suci bagi umat Islam, yaitu pedoman kita Al-Quran. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Aplaus untuk lain. Baik, ada yang lain?
Ada yang lain? Oke. Zaufa. Oke, silakan. Jadi Al-Quran merupakan isi dari dalam Al-Quran itu diperuntukkan untuk menjalankan aturan-aturan untuk menjalankan kehidupan kita di bumi. Panduan hidup. Jadi Al-Quran itu yaitu panduan hidup untuk kita selama di bumi. Oke, nah barakallahu fiki Zaufa. Itu tadi adalah beberapa pendapat yang disampaikan oleh teman antum ya terkait dengan Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an ya, itu adalah salah satu kitab suci yang Allah turunkan kepada umat manusia ya. Tentu ada kitab-kitab yang lain baik dari masa nabi terdahulu ya sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah wahyu ya, atau firman Allah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Apa saja isinya? Isi yang ada di dalam Al-Quran itu ada mulai dari ini, hukum, ya, ahkam, ya, kemudian petunjuk hidup, ya, kemudian cerita masa lalu yang bisa kita ambil ibrohnya untuk kehidupan kita ke depan. Kenapa sejarah itu kan berulang? Ya, berulang terus seperti itu. Fungsinya dan kedudukan Al-Quran itu sendiri adalah sebagai sumber utama. Ingat ya, Al-Quran itu sebagai sumber utama. Semua bermuara kepada Al-Quran. Berikutnya, nah, untuk bisa antum lebih mendalami apa itu Al-Quran, silakan ya, kita akan membahas Al-Quran itu ya terhadap permasalahan sosial ya. Dan mualim akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini akan mualim bagi menjadi kurang lebih 6 kelompok. Nah, biar adil, maka kita akan menggunakan sebuah tool ya, aplikasi online ya untuk membagi kelompok antum nanti. Mualim akan siapkan terlebih dahulu. Ini langsung ketemu untuk timnya, yaitu untuk tim 1 ya, kelompok 1 ada Asti, Fawaz, Zakia, tim 2 Salsabila, Indi Viola, tim 3 Anissa, Kevin, Naila, tim 4 Sohwah, Lail, Agnia, tim 5 Afita, Nabita, Anissa, dan tim 6 Zaufa dan Lailatul Rohmah. Nah, silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Oke, silakan menuju ke kelompoknya. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5, tim 6. Oke, ini tim 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Malim akan bagikan lembar kosongnya dahulu. Oke, setelah terbentuk 6 kelompok ya, berikutnya adalah kita akan menganalisis ya ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan hukum Islam. Nah, apa saja? Jadi ada 3 permasalahan modern ya. Nanti akan Mualim sampaikan ya, yaitu terkait dengan hukum halal haram yang pertama. Dan ini akan dibahas oleh kelompok 1 dan 2. Yang kedua adalah perintah untuk adil dalam pengambilan keputusan. Akan dibahas oleh kelompok 3 dan 4. Dan yang terakhir, hubungan antar sesama umat, kelompok 5 dan 6. Apa saja tugasnya? Antum perhatikan, ini adalah tugas diskusi kita. Ini antum akan diskusi kelompok bersama dengan kelompoknya. Ya. Yang pertama, perintahnya adalah baca dan pahami topik hukum Islam yang akan dibahas. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing tadi permasalahannya. Cari ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan topik yang telah diberikan. Ya. Yaitu hukum halal haram, perintah berbuat adil, dan hubungan antar sesama umat. Kemudian tugasnya yang pertama adalah menuliskan, ya, mencari ayat yang terkait. 2 saja.
Ya, masing-masing 2 saja. Ya, ayat yang terkait dengan masing-masing permasalahan tadi itu. Ya, antum cari ya 2 ayat, antum bebas menggunakan alat atau tool apapun untuk menggali, mencari ayat yang ada hubungannya dengan masalah yang akan kita bahas. Kemudian berikutnya, analisalah apakah ayat yang kamu pilih sesuai dengan konteks bahasan diberikan dengan memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan. Nah, jadi contoh penerapannya apa? Halal haram yang ada dalam ayat Al-Quran itu. Ya, antum uraikan nanti. Kemudian berikutnya, jelaskan dengan detail mengapa ayat yang kamu pilih relevan atau tidak relevan dengan konteks hukum Islam yang dibahas. Ya, kenapa antum kok memilih itu? Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, nanti kita akan diskusi ya bersama ya. Kemudian membuat kesimpulan tentang relevansi ayat yang telah ditemukan. Oke, paham ya? Baik. Nah, sekarang silakan antum mulai berdiskusi dengan kelompoknya, antum analisis mencari ayat yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas oleh masing-masing kelompok. Baik, bisa dimulai ya? Baik, silakan bisa dimulai dari sekarang. Dalam ya. Nah, jadi hubungan antar umat antar sesama umat. Nah, bagaimana ya? Apakah ada ayat Al-Qur'an yang menunjang yang memerintahkan untuk hal tersebut? Oke, hubungan antar sesama umat ya. Itu maksudnya berarti ada enggak nih ayat Al-Qur'an yang menguatkan bahwa kita sesama umat itu harus seperti apa? Oh, langsung Ya. ditulis ayatnya aja. Bisa. Sama artinya tidak apa-apa. Jadi nanti ketika menjelaskan antum paham, oh ayat ini artinya ini, jadi maknanya seperti ini, analisnya seperti itu dan seterusnya. Oke, identitas kelompoknya jangan lupa. Jadi nanti antum akan bahas ya masalah-masalah yang ada tadi itu ya, masalah sosial dan sebagainya. Ada enggak sih sebenarnya solusi di dalam Al-Qur'an itu? Oke, sudah selesai ya? Oke, taib. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang antum silahkan mempresentasikan ya apa yang sudah dibahas bersama dengan kelompoknya. Nah, biar adil ya, maka kita gunakan tool ya, online lagi ya. Mualim akan siapkan. Oke, kelompok berapa? Baik, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 bisa maju ke depan mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang topik hukum halal dan haram yang ada di Al-Qur'an. Nah, surat yang saya ambil dari topik ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari teman kita dari kelompok 2. Baik, jelas ya? Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, Haidar, silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya, bagaimana cara menentukan makanan yang halal dan haram? Baik, ada pertanyaan dari Mas Haidar untuk kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2. Jadi cara kita menentukan makanan halal dan haram itu jika kita beli makanan gitu ya, kita bisa lihat dari labelnya itu halal apa enggak. Nah, kalau nggak beli semuanya kita nggak tahu, terus kita itu kan sekarang ada internet, ada Google, jadi kita bisa cari makanan itu halal apa enggak bagi umat Islam.
Syukron jawabannya ya. Baik, alhamdulillah presentasi sudah kita lakukan. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah mengetahui ya terkait dengan relevansi Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dengan permasalahan-permasalahan modern ya yang mungkin sering kita hadapi. Jadi kalau kita mencari, insya Allah di situ akan ada jawabannya. Tinggal kita mengeksplor ya, kemudian menggali lebih dalam terkait dengan apa yang akan kita cari tahu. Contoh tadi adalah makanan halal dan haram dan sebagainya. Kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran pada siang hari ini ya. Nah, ini ada refleksi sebelum kita akhiri ya. Jadi setelah kita mempelajari ya pembelajaran hari ini ya, di sini mu'alim memberikan sebuah pertanyaan ya. Bagaimana cara kita mengamalkan nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari? Coba ada yang bisa menyampaikan? Oke, silahkan Mbak Aura. Yang pertama dengan membaca dan memahami Al-Quran secara rutin. Yang kedua dengan cara mengamalkan akhlak mulia yang diajarkan Al-Quran. Yang ketiga menjaga ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya. Oke. Nah, berarti insya Allah sudah jelas ya materi pada kali ini ya. Semoga apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat baik untuk dunia kita maupun akhirat kita. Sudah jelas, tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan pembahasan. Insya Allah kita akan bahas terkait dengan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.